Dewan Kesenian Sumatera Selatan atau lebih dikenal dengan DKSS dalam waktu dekat akan mengadakan atau menggelar musda yang tujuannya tentunya memilih ketua dan pengurus baru periode selanjutnya, dan juga mungkin barangkali membahas anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi yang mengurusi seniman sesumsel. PLT Ketua DKSS Surono sudah menyatakan tahapan-tahapan yang akan dilalui dalam musda tersebut dan telah mengumumkan syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi bagi mereka yang berminat daftar sebagai calon ketua Dewan Kesenian Sumatera Selatan. Namun dari berbagai pihak juga memberikan respon tanggapannya, diantaranya seniman Ali Going, juga tokoh atau pemerhati budaya Dr. Kadek Rasid MSI, juga ada Beni Iskandar dan Marta Astra. Nah, termasuk juga ada pengakuan dari bendahara DKSS tentang situasi dan kondisi DKSS periode sebelumnya. Nah, seperti apa hal-hal yang mungkin mengemuka dan menjadi pembahasan menarik bagi masyarakat Sumsel, khususnya masyarakat seniman yang mereka yang terlibat dalam aktivitas seni, bisa diikuti dalam rangkuman berikutnya. Itu kan memang sebenarnya porsi Dewan Kesenian itu seperti apa sih dia dalam bidang kesenian itu? Porsinya sebenarnya sangat penting, Kak, karena dia akan mitra dari pemerintah provinsi, melalui Gubernur Sumsel, melalui juga Dinas Kebudayaan Pariwisata, dan juga punya jejaring yang kuat di daerah. Karena kan Dewan Kesenian kota. Jadi kakak nyindir Mati Suri. Iya, bukan kalau Mati Suri ini kan beda-beda. Ya. Nah, kalau kami mengatakan memang dalam gerakan-gerakan besar tidak banyak dilakukan oleh Dewan Kesenian Sumatera Selatan. Periode sebelumnya itu karena ketuanya mengundurkan diri. Terus periode yang ini karena adanya kesibukan dari beberapa pengurus. Tapi tetap terjalin komunikasi dengan daerah. Bahkan di periode inilah yang paling cukup banyak menumbuhkan lagi Dewan Kesenian Kabupaten Kota di daerah. Ya, jadi mungkin kalau tadinya mereka kurang aktif, mungkin belum terbentuk ya? Belum terbentuk. Jadi terbentuk berapa Dewan Kesenian Kabupaten Kota? Untuk saat ini alhamdulillah tugas kami tinggal ada 3 lagi. 3 lagi itu pun sebenarnya sudah terbentuk, tapi ketika kami proses ke daerah di bidang administrasinya, Kak, SK-nya dan lain-lainnya yang bermakna. Nah, kalau menjelang musda ini sendiri sebenarnya seperti apa sih minat apa orang untuk ikut suksesi ini? Oke. Saya sebenarnya sangat berterima kasih dengan Kak Nasir, karena memang hari ini tanggal 9 berdasarkan jadwal yang sudah kami bikin, itu adalah jadwal saya untuk sosialisasi tentang musda. Jadi mungkin banyak calon-calon. Benar nggak? Jadi sudah mulai tanggal 9 sampai tanggal 3 Agustus, izin saya menyampaikan kepada rekan-rekan, itu ada sosialisasi tentang musyawarah daerah Dewan Kesenian Sumatera Selatan. Terus tanggal 14 sampai 18 Agustus itu, Kak, pendaftaran bakal calon ketua Dewan Kesenian Sumatera Selatan. 14 sampai 18 Agustus. Oh, 4 hari ya pendaftaran. 4 hari pendaftaran. Terus tanggal 19 sampai tanggal 22 Agustus verifikasi calon ketua. Nah, tanggal 23 Agustus pengumuman calon ketua. Oh, berarti tidak sampai 1 minggu lah proses Benar. verifikasi sampai diumumkan ya, mereka yang bisa ikut bertanding lah, berlaga ya. Nah, pada saat verifikasi ini, Kak, kalau memang ada bakal calon yang kami rasa berkasnya belum cukup, bukan langsung digugurkan, tapi dikembalikan dulu, diajak ngobrol untuk dilengkapi. Karena kan kalau berkas itu kan kalau kurang-kurang itu bisa dilengkapi. Benar, dan musyawarah daerahnya direncanakan berdasarkan persetujuan dari Kepala Dinas dan Pak Gubernur itu di September awal minggu pemilihan musda ya. Kan bukan hanya pemilihan ketua ya kalau musda ya. Apa sih sebenarnya kalau proses? Ya, dia kan memilih ketua, otomatis akan memilih kepengurusan. Ya. Saya tidak tahu apakah tahun politik ini menyebabkan juga berpengaruh terhadap pemilihan ketua Dewan Kesenian Sumatera Selatan.
Karena secara kasat mata ini beberapa orang-orang yang mau mencalonkan diri ini, ya saya rasa orang-orang yang cukup kuat. Ya, kuat dalam artian di masyarakat dia cukup terkenal, di masyarakat tidak hanya di masyarakat sendiri loh, kan? Punya karakter, secara finansial, karena kan paling tidak juga memang harus kuat secara ekonomi barangkali ya. Nah, kemarin saya sempat disinggung oleh beberapa kawan-kawan seniman. Jangan terulang lagi money politik dalam pemilihan Dewan Kesenian Sumatera Selatan. Persoalan money politik ataupun tidak, ya itu pasti dilarang lah. Ya. Dalam pemilihan apapun pasti dilarang lah. Strategi itu diharapkan jangan dilakukan. Jangan secara vulgar barangkali. Ya, tapi benar kata-kata tadi. Kalau dari kemapanan segi ekonomi diperlukan. Ya. Diperlukan bukan berarti itu hal yang utama, tapi menggerakkan roda organisasi ini kan memerlukan pengorbanan kan, pengorbanan keluarga. Karena bukan perusahaan ini. Nah, bukan perusahaan. Organisasi memang harus menuntut jiwa sosial dari pengurus, bukan hanya ketua, tapi juga pengurus ya. Nah sebenarnya kalau proses pemilihan itu seperti apa sih, kalau orang awamnya kan belum tahu nih apakah memang satu Dewan Kesenian Kabupaten Kota satu suara atau itu berapa suara sih sebenarnya yang ini? Baik Kak. Suara. Makasih pertanyaannya. Nah, khusus untuk hal ini, memang beberapa kawan-kawan seniman sudah menyampaikan argumen bagaimana kalau seniman memiliki hak pilih. Ya. Tapi mohon maaf, karena kita taat dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga, sampai saat ini diatur Dewan Kesenian Kabupaten Kota lah yang punya hak suara, ditambah 1 suara dari pemerintah provinsi dan 2 suara dari Dewan Kesenian Sumatera Selatan. Yang kemarin bagi 3 tambahannya. Ya, jadi ada 20 suara. Kan? 20 suara. Om Benny Iskandar yang pengamat dan pemerhati budaya. Nah dari 2 orang ini bisa kita melihat pandangan-pandangan mereka seperti apa sebenarnya keberadaan PKS selama ini, juga proses yang akan berjalan ke depan ini. Dan di mata Om Martas ini seperti apa sebenarnya melihat proses musda menuju ke Dewan Kesenian? Ya menurut saya musda dan Kesenian Palembang, Dewan Kesenian Sumatera Selatan ini tidak terlalu transparan. Karena kenapa? Kami sebagai seniman menunggu-nunggu kapan ini musda. Ya, padahal DKSS sendiri sudah berakhir tanggal 25 Juni. 25 Juni kemarin. 25 Juni kemarin 2023. Nah, itu yang kami pertanyakan, PLT-nya siapa? PLT-nya siapa? Dan PLT itu harus dibentuk oleh dinas kebudayaan dan pemerintah setempat ya, saya pikir. Gitu. Nah itu kami tidak terdengar siapa PLT-nya. Terus BKSS ini juga menurut saya terlalu tersembunyi dan tidak transparan terhadap kawan-kawan seniman. Apa gerakan yang sudah dibuat selama ini, itu yang kami pertanyakan. Nah sedangkan bulan September nanti akan pemilihan. Nah itu kami pertanyakan juga pembentukan panitianya siapa aja dan ditunjuk oleh siapa. Nah itu salah satunya menurut saya. Ya kalau dari informasi yang didapat dan berkembang sekarang itu juga ada PLT ketua, karena berarti memang yang ketua lama sudah habis masa jabatannya kan. Jadi ya menurut saya harus jelas dulu. Misalkan tadi PLT ini sudah ditunjuk. ya. Nah, siapa PLT-nya? Ya kan? Bagaimana proses pemilihannya? Kita kan juga nggak tahu. Nah itu prosesnya itu yang kita pertanyakan, begitu, Mas. Ya barangkali mungkin nanti bisa menjawab ini ya mereka yang duduk sebagai pengurus dan juga ya. Yang menjadi panitia kan. Kalau sudah membuka pendaftar kan berarti ada orang yang sudah ada panitia. Ya. Nah kalau menurut Om Benny sendiri seperti apa proses seperti ini? Tidak, karena seniman ini kan kita ini seniman ini orang yang jujur.
seniman jangan bermain politik. tidak ya seperti politik itu kata Bung Manta. Ya kita terbuka saja. Apalagi saya lihat pesannya bukan yang mencalonkan diri, tidak dalam mencalonkan sebagai anggota dewan, dan juga tidak ke partai politik, aktif pengurus inti partai. Itu saya setuju. Artinya kita itu sudah dimulai kejujuran kan. Nah kejujuran ini harus kita tanamkan lagi oleh teman-teman yang akan jadi panitia nanti. Saya rasa begitu. Ya. Kalau seperti kondisi sekarang ini sudah ada panitia, nah sebaiknya seperti apa tuh menurut kalau Pak melihatnya? Nah ini yang kita pertanyakan sebenarnya Bung Nasir. Yang kita pertanyakan tiba-tiba ada pembentukan panitia. Ya. Nah, Sudah terbentuk tiba-tiba kan. Loh, ini ada apa? Tanda kutip kan? Kita bertanya-tanya, ada apa ini? Seharusnya kita terdengar. Oh ada ini panitia, gitu kan? Kita tahu. Dan siapa-siapa orang-orang yang di dalam kepanitiaan itu sendiri, kita harus tahu. Nanti tiba-tiba di kepanitiaan itu sendiri, ya jangan sampai jeruk bukan jeruk, ya kan? Tiba-tiba sudah dibentuk. Nah kita memohon sekali, jangan sampai ada lagi pemilihan-pemilihan yang Ketua Forum Seniman Sriwijaya akan membicarakan perihal Dewan Kesenian Sumatera Selatan. Dewan Kesenian Sumatera Selatan bentar lagi akan memilih ketua. Kenapa ada konferensi pers hari ini? Karena kita melihat 2 periode kepemimpinan Dewan Kesenian Sumatera Selatan masih kelihatan berjalan di tempat. Kenapa begitu? Karena menganggap Dewan Kesenian ini sebagai lembaga yang mempunyai proyek. Tapi sebenarnya ya walaupun tidak terbantukan dari pemerintah, lembaga-lembaga swasta bisa diambil untuk berkembang soal kesenian. Tapi kalau kita lihat 2 tahun kebelakangan ini, 2 periode bukan 2 tahun, 2 periode kebelakang ini Dewan Kesenian ini kalau dari pandangan kami sebagai seniman itu stagnan, jalan tempat, belum ada kegiatan-kegiatan yang wah untuk seniman atau produk-produk yang wah yang dikeluarkan oleh lembaga ini. Kedepannya kita mengharapkan pemilihan ini tidak ada intervensi dari pihak luar. Karena kita perhatikan kemarin banyak intervensi di 2 pemilihan ini, 2 periode kepemimpinan ini, mulai dari Pak Johnson dan Yaya. Ada intervensi dari kawan-kawan di luar kesenian. Tidak perlu saya sebutkan intervensinya, tapi tentu ada intervensi. Nah, inilah yang membuat kenapa Dewan Kesenian Sumatera Selatan itu tidak berjalan secara maksimal. Mungkin untuk ke depan, harapan kita ke depan, pemimpin-pemimpin yang akan duduk menjadi ketua Dewan Kesenian itu tidak terkontaminasi dengan apapun. Karena ini adalah lembaga seni, bukan lembaga politik. Meskipun ada politik, tapi politik kebudayaan yang dipakai oleh Dewan Kesenian Sumatera Selatan untuk menggolkan aturan-aturan yang menyenangkan seniman dan Dewan Kesenian Sumatera Selatan sendiri. Kalau ada regulasi yang dikeluarkan oleh lembaga ini, insya Allah ke depannya lembaga ini akan sukses. Begitu pendapat saya dari Ketua Forum Seniman Sriwijaya. Saya selaku penggagas ya Dewan Kesenian ini, salah satu lah penggagas Dewan Kesenian di pada mulanya Dewan Kesenian ini kan satu, yaitu Dewan Kesenian Palembang, dan itu mencakup seluruh Sumatera Selatan. Tetapi kemudian ketika di tangan Pak Johan Hanafi almarhum, Dewan Keseniannya dibuat sebagai persis kayak organisasi massal gitu. Ormas. Nah,
sehingga itu kita kehilangan gitu kan, kehilangan orientasi kebudayaan, sehingga ini menjadi sebuah organisasi politik, bahkan menjadi supporting terhadap partai-partai politik gitu kan. Nah, ke depan saya kira ini perlu menjadi pikiran kita kembali, atau kalaupun polanya seperti sekarang, ada Dewan Senian Sumatera Selatan, kemudian ada Dewan Senian Kota Palembang, sampai pada kabupaten kan. Kan saya dengar ada sampai kecamatan gitu kan. Nah, ini mempersulit, karena kalau kita mau melihat konsep di Jakarta, Dewan Kesenian itu satu kan, Dewan Kesenian Jakarta. Nggak ada Dewan Kesenian Jakarta Utara, Jakarta itu kecamatan, sampai nggak ada. Nah, didampingi Dewan Kesenian ini ada yang namanya Akademi Jakarta. Nah, dulu konsepnya ada Akademi Palembang. Akademi Palembang ini terdiri dari orang-orang pemikir kebudayaan. Sehingga inilah yang orang-orang inilah yang memberi arah proses kesenian itu sendiri, memberi arah kebudayaan itu sendiri. Nah, sampai sekarang yang ada adalah Dewan Kesenian Provinsi Sumatera Selatan, Dewan Kesenian Palembang, yang Akademi Palembang nggak ada. Nah, saya kira ini perlu kita pikirin bersama ke depan, kalau memang nanti ada semacam bentuknya nanti, apa bentuknya? Saya lupa ada nggak anggaran dasar Dewan Kesenian Sumatera Selatan ya? Nah, harus berpijak ke sana, atau anggarannya harus kita evaluasi kembali gitu kan, untuk bagaimana membangun. Kalau kita melihat Dewan Kesenian Sumatera Selatan, itu artinya dia selaku organ yang memfasilitasi kan seluruh Dewan Kesenian yang kabupaten kota. Kemudian bagaimana karya-karya dari kota kabupaten itu terwujud, sehingga dia betul-betul representasi atau puncak-puncak kebudayaan di Sumatera Selatan dalam tanda petik ya. Nah, itu yang harusnya dikerjakan oleh Dewan Kesenian Sumatera Selatan. Nah, ke depan saya kira Dewan Kesenian memang harus berdiri ya sendiri ya, dalam artian dia tidak tadi disebut terkontaminasi oleh partai politik. Dia harus bukan berarti harus menjauh dari partai politik, tidak, karena politik ada bagian kebudayaan. Persoalannya adalah bagaimana teman-teman yang berada di dalam organisasi mampu memilahkan mana kesenian, mana kebudayaan, sehingga kita mampu membangun sebuah potret kebudayaan di Sumatera Selatan, sebuah potret kesenian yang maju di Sumatera Selatan. Nah, ini yang perlu dibentuk kembali, atau organisasi-organisasi struktur organisasi yang perlu direkonstruksi kembali gitu. Sehingga dia pas untuk kebutuhan organisasi itu sendiri. Itu satu. Kedua, organisasi ini hendaknya ya dipimpin oleh orang-orang, pertama ya seniman itu sendiri, atau orang yang peduli pada kebudayaan. Jadi bukan orang yang punya uang yang menopang atau mengendalikan, atau ya dalam tanda petik menunggangi organisasi ini gitu. Nah, kalau itu yang terjadi, ya alamatlah kebudayaan kita jadi hancur. Selama ini Jadi memang aku juga tahu itu semenjak kami dilantik di tanggal 26 Juni 2018, memang ada beberapa kegiatan yang dilakukan Dewan Kesenian Provinsi Sumatera Selatan. Memang kebetulan ketuanya itu Kak Yaya, sekretarisnya itu Surono, dan bendaharanya aku. Nah, tapi selaku bendahara, aku tidak pernah terlibat, tidak pernah dilibatkan baik itu kegiatan-kegiatan, baik itu pengeluaran duit atau pemasukan duit, itu tidak pernah tahu, dan laporan-laporan itu tidak pernah nyampe kan. Itu memang karena Kando waktu itu tidak aktif, atau memang tidak ada pemberitahuan secara organisasi, komunikasinya miss ya?
Memang ada 2 kali diajak rapat. Waktu itu rapat diundang, ada kegiatan itu, tapi kita tidak dilibatkan. Tidak dilibatkan di dalam hal ya pengeluaran duit, pemasukan duit, apa duit itu dari perusahaan, apa duit itu dari pemerintah. Untuk kegiatan itu aku tidak pernah dilibatkan. Jadi kita tidak tahu bentuk sekecil apapun pengeluaran itu, aku tidak pernah dikasih tahu sampai saat ini. Apa memang DKSS ini waktunya sudah habis, itu pun aku tidak dikasih tahu. Jadi kita dilantik itu, ya aku anggap sebagai tameng dilantik. Dan tidak pernah kita tunjuk tahu, oh ini. Dan walaupun nanti ada tanda tangan dan pengeluaran apapun atas nama aku, itu palsu. Oh, tidak bertanggung jawab kan? Aku tidak bertanggung jawab. Dan siapapun yang berani memasukkan tanda tangan aku tuntut. Harapan kita ke depan, harapan aku pribadi ke depan untuk Dewan Kesenian ini sebenarnya bagus. Dewan Kesenian ini memang untuk mengangkat budaya pariwisata untuk Provinsi Sumatera Selatan. Karena selama ini aku lihat kawan-kawan seniman, kawan-kawan ini banyak peran di masyarakat Sumatera Selatan ini, khususnya Kota Palembang. Harapan aku ke depan memang cari orang-orang memang yang ngerti, yang paham dengan seni, yang paham dengan seni, memang benar-benar wong yang begawi, yang tidak mementingkan diri sendiri. Dan memang yang ditunjuk sebagai pengurus Dewan Kesenian itu harus harus diperankan biar orang itu jalan. Harus memang sesuai dengan tanggung jawabnya, sesuai dengan ini. Seperti contoh, saya bendahara, harus difungsikan sebagai bendahara. Jangan hanya sebagai tameng, hanya sebagai namanya saja di situ. Harapan ke depan untuk pemerintah terhadap DKSS ini, harapan ke depannya yaitu harus sinergi, dan memang benar-benar pemerintah itu mengawasi Dewan Kesenian, dan memang harus pemerintah itu teliti, dalam arti teliti memfungsikan yang sesuai dengan pengurus jabatan yang di dalam pengurus DKSS. Jangan pemerintah itu hanya tahunya kegiatan ini keluar duit, yang ini ngurusinnya, yang ngambil duitnya orang lain, bukannya bendahara. Bukannya ini. Jadi selama ini mungkin ada bantuan dari pemerintah, tidak pernah masuk ke bendahara ya? Tidak pernah, aku tidak pernah tahu sedikit pun, walaupun Rp1.000, aku tidak pernah tahu yang namanya duit untuk kegiatan Dewan Kesenian itu. Dan aku tidak pernah sedikit pun menerima laporan. Ada bantuan dari pemerintah? Ada bantuan dari ini, sesuai pun tidak ada laporan bahwa kegiatan ini menggunakan tari, membayar misalnya untuk kegiatan ini menyewa apa, tidak pernah tahu aku. Jadi kalau memang ada pertanggungjawaban di akhir, kita kembangkan di masing-masing kabupaten. Walaupun sebenarnya saya menyimpan program sendiri, dan itu sebenarnya tidak saya sampaikan di sini. Nah, artinya kakek nanti mungkin dalam penyampaian visi dan misi, kalau untuk setelah itu di susunan proses itu nanti ada pendaftaran, ada verifikasi, dan terakhir ada ini. Jadi teman-teman yang di kabupaten dan kota yang dibawa koordinasi daripada Dewan Kesenian itu, paling tidak itu ketua Dewan Kesenian itu mengakomodir, mendengarkan pendapat teman-teman yang ketua-ketua Dewan Kesenian Kabupaten dan Kota Sumsel. Dia mengakomodir itu, kemudian musyawarah sesuai dengan Pancasila yang keempat untuk mencari jalan keluar. Kalau memang persoalan itu memang pelik. Nah, tetapi walaupun dia tidak pelik, yang bersifat sederhana pun
akan disosialisasikan kepada ketua-ketua Dewan Kesenian Kabupaten dan Kota. Tujuannya apa? Supaya ada kebersamaan, teamwork. Supaya nyambung ya. Jika suatu, percaya nggak Pak Nasir? Jika suatu teamwork bekerjanya itu solid itu kompak, ya. Mesti ada hasil, Pak. Ya. Mesti ada hasil. Nah, itu sebenarnya yang ingin saya harapkan. Bahwasanya saya dengar kabar itu ada anggaran, ya kan? Ya. Anggaran juga saya dengar juga adanya kayaknya hirup pikuk persoalan anggaran ini. Biasanya kalau soal duit ini, ya, mulai kalau ibu-ibu rumah tangga paling cerewet. Ya. Apalagi seniman ya. Enggak juga. Oh, enggak juga. Sebenarnya mereka ingin tahu, ingin transparan, keterbukaan gitu. Jadi ngepostnya, apalagi dia sebagai pelaku seni, dan dia merasa bertanggung jawab secara moral, walaupun dia mungkin tidak sebagai pengurus, tidak sebagai anggota, tapi dia seorang seniman. Nah, ini juga nanti suatu program bagi saya Pak Nasir, kalau mau saya jadi ketua. Kita kan tidak tahu Pak Nasir, di daerah-daerah terpencil kabupaten dan kota, bahkan di Palembang ini sendiri, yang jauh dari mata kita, ternyata ada seniman unggul. Kita tidak tahu Pak. Nah, di situ aku nanti minta kepada komite-komite di Dewan Kesenian, termasuk di komite-komite di Dewan Kesenian Kabupaten dan Kota. Di komite apa saja itu nanti bagiannya, nanti coba dibicarakan. Siapa kira-kira yang bisa menelusuri itu? Apakah itu nanti akan dibuka semacam pengumuman atau semacam? Dan sekarang setiap tahun kan ada tuh anugerah Matahari 9 melalui KSS itu, semua seniman mungkin beberapa cabang itu mendapat anugerah itu. Ya. Jadi anugerah itu kan endingnya Pak. Ending. Ya. Hasil akhir. Yang saya masukkan adalah penelusuran pendataan ya. Ya, lebih kepada mendata dan menginventarisir. Database lah. Ya. Jadi semua pelaku seni, apakah dia film, teater, sastra, musik, tari, seni rupa, itu didata. Jadi ada. Jadi di data itu masukkan database itu. Database yang besar itu tentu di Dewan Keseniannya sendiri. Ya, masing-masing kabupaten kota. Karena menginput dari data-data kabupaten dan kota. Ya. Nah, bisa nanti program selanjutnya bisa lah nanti. Saya sudah memikirkan itu Pak Nasir. Cuman kalau aku uraikan di sini kagean. Bukan bocor. Terlalu